jika sebuah gedung opera tidak hanya menjadi tempat pertunjukan? Bagaimana jika atapnya bisa didaki seperti bukit? Dan bagaimana jika seluruh bangunannya dirancang agar masyarakat bisa berjalan sampai ke puncaknya tanpa membeli tiket? Dan bagaimana jika arsitektur itu sendiri menjadi sebuah panggung raksasa bagi kota? Hari ini kita akan membahas sebuah bangunan yang digadang-gadang akan menjadi ikon budaya baru di Tiongkok, yaitu Shanghai Grand Opera House. Sebuah proyek raksasa karya firma arsitektur Norwegia, Snøhetta, yang saat ini mendekati tahap penyelesaian dan direncanakan dibuka untuk publik pada tahun 2026. Bangunan seluas hampir 147.000 meter persegi ini berdiri di tepi sungai Huangpu dan dirancang sebagai landmark budaya baru di Shanghai. Namun yang membuat bangunan ini menarik bukan hanya ukurannya, bukan hanya fungsi operanya, melainkan sebuah pertanyaan yang sangat mendasar seperti mengapa sebuah gedung opera harus menjadi bangunan tertutup, mengapa masyarakat hanya boleh menikmati bangunan ketika membeli tiket pertunjukan, dan bagaimana jika batas antara bangunan, taman kota, plaza publik, dan panggung pertunjukan dihilangkan sepenuhnya. Inilah ide dasar yang melahirkan Shanghai Grand Opera House. Selama puluhan tahun, Shanghai dikenal sebagai pusat ekonomi dan bisnis Tiongkok. Gedung pencakar langit tumbuh sangat cepat, kawasan finansial berkembang pesat, dan investasi mengalir dari seluruh dunia. Namun, pemerintah Shanghai menyadari bahwa kota besar tidak cukup hanya memiliki kekuatan ekonomi saja. Kota besar juga membutuhkan identitas budaya. Karena itulah, Shanghai mulai membangun museum-museum besar, pusat seni, galeri, dan berbagai fasilitas budaya kelas dunia. Dalam rencana pengembangan kota modern Shanghai, Grand Opera House diposisikan sebagai salah satu proyek budaya paling penting untuk memperkuat pengaruh global kota tersebut. Gedung opera ini bukan sekadar tempat pertunjukan semata, karena ini dirancang untuk menjadi simbol, sebuah ikon baru, dan sebuah landmark yang mewakili Shanghai pada abad ke-21 ini. Sebelum membahas bangunannya, maka kita perlu untuk mengenal arsiteknya terlebih dahulu. Snøhetta adalah firma arsitektur asal Norwegia yang terkenal karena pendekatan mereka yang selalu berusaha menghapus batas antara bangunan dan juga ruang publik. Mereka bukan tipe arsitek yang hanya memikirkan bentuk, karena mereka selalu bertanya, bagaimana masyarakat menggunakan bangunan, bagaimana bangunan berinteraksi dengan kota, bagaimana ruang publik bisa menjadi bagian dari arsitektur. Filosofi inilah yang sebelumnya menghasilkan karya-karya terkenal seperti Oslo Opera House, Biblioteka Alexandrina di Mesir, dan berbagai proyek budaya kelas dunia lainnya. Shanghai Grand Opera House menjadi kelanjutan dari pengalaman panjang Snøhetta dalam merancang pusat seni pertunjukan internasional. Ketika pertama kali melihat Shanghai Grand Opera House dari udara, banyak orang bertanya-tanya mengapa bentuknya seperti kipas raksasa yang sedang terbuka. Ternyata bentuk tersebut bukan keputusan estetika semata. Dalam budaya Tiongkok, kipas memiliki hubungan yang sangat erat dengan seni pertunjukan tradisional, tarian, dan juga opera klasik. Snøhetta menggunakan metafora kipas yang sedang membuka untuk menggambarkan gerakan, energi, dan ekspresi tubuh manusia dan dinamika pertunjukan seni. Bentuk atap spiral bangunan sengaja dibuat menyerupai kipas yang sedang berkembang. Disinilah kehebatan konsepnya. Bangunan tidak hanya menjadi wadah pertunjukan karena bangunan itu sendiri menjadi representasi dari pertunjukan tersebut. Inilah bagian paling revolusioner dari proyek ini. Biasanya atap adalah bagian yang tidak bisa diakses oleh publik, namun di Shanghai Grand Opera House, atap justru menjadi ruang publik utama mereka. Bayangkan sebuah bangunan opera raksasa, kemudian bayangkan masyarakat yang dapat berjalan dari atas tanah menuju puncak atapnya melalui jalur spiral yang terus berputar naik. Tidak perlu membeli tiket, tidak perlu masuk ke dalam gedung, dan cukup berjalan seperti sedang mendaki sebuah bukit kota. Konsep ini menjadikan atap bukan sekadar pelindung bangunan semata, melainkan taman publik yang dapat digunakan sepanjang tahun. Jalur spiral membawa pengunjung menuju platform observasi dengan pemandangan sungai Huangpu dan cakrawala Shanghai. Ada filosofi menarik di balik keputusan tersebut. Opera selama berabad-abad sering dianggap sebagai seni eksklusif dan mahal, formal, serta hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu saja. Snøhetta mencoba membalik paradigma tersebut. Mereka ingin masyarakat tetap dapat menikmati bangunan bahkan tanpa membeli tiket pertunjukannya. Karena itu area atap, plaza, landscape, dan ruang luar dirancang sebagai ruang publik yang terbuka bagi semua orang. Ini adalah konsep yang sangat menarik bagi para arsitek karena bangunan publik yang baik seharusnya tidak menciptakan penghalang antara masyarakat dan juga arsitektur.
Di balik bentuknya yang dramatis, Shanghai Grand Opera House memiliki program ruang yang luar biasa besar. Bangunan ini menampung 3 auditorium utama. Yang pertama ada auditorium utama berkapasitas sekitar 2.000 kursi untuk opera dan pertunjukan skala besar. Yang kedua, teater berkapasitas sekitar 1.200 kursi. Lalu yang ketiga, teater fleksibel yang berkapasitas sekitar 1.000 kursi yang dapat diubah sesuai dengan kebutuhan pertunjukan. Dengan konfigurasi seperti ini, bangunan mampu melayani berbagai jenis pertunjukan, mulai dari opera tradisional, konser simfoni, hingga pertunjukan eksperimental untuk generasi muda. Meskipun bangunannya diam, desainnya memberikan kesan yang bergerak. Melihat garis-garis spiralnya, melihat atap yang berputar, dan melihat bagaimana masa bangunan seolah sedang berputar menuju langit. Seluruh komposisi ruang dirancang untuk menciptakan ilusi gerakan. Ini sangat sesuai dengan fungsi bangunan sebagai pusat seni pertunjukan. Karena seni pertunjukan pada dasarnya adalah seni tentang gerakan, tentang tubuh, tentang ekspresi, dan tentang perubahan. Lokasi bangunan berada di kawasan Houtan di tepi Sungai Huangpu. Sungai ini merupakan salah satu elemen geografis paling penting di kota Shanghai. Alih-alih memunggungi sungai, bangunan justru membuka dirinya ke arah sungai. Atap spiral menjadi titik observasi yang memungkinkan masyarakat menikmati panorama tepian air dan skyline kota. Landscape sekitarnya juga dirancang dengan pola radial yang memperkuat hubungan visual antara bangunan dan juga lingkungan perkotaan. Sebagian besar ikon dunia memiliki satu kesamaan, karena mereka mudah dikenali. Sydney Opera House, Eiffel Tower, Burj Khalifa, dan Shanghai Grand Opera House memiliki potensi yang sama besarnya. Karena hanya dengan melihat siluet atapnya, orang langsung tahu bangunan apa yang sedang mereka lihat tersebut. Ikon tidak lahir dari sebuah kerumitan. Ikon lahir dari gagasan yang kuat. Dan ide tentang kipas raksasa yang dapat didaki publik adalah gagasan yang sangat kuat. Di balik bentuknya yang terlihat sederhana, tersembunyi tantangan teknik luar biasa. Struktur bangunan terdiri dari kombinasi rangka beton bertulang dan sistem atap komposit baja beton yang sangat kompleks. Bagian tersulit adalah tangga spiral cantilever yang membungkus bangunan dan menghubungkan tanah dengan atap. Elemen inilah yang menjadi tantangan geometris dan struktural terbesar dalam keseluruhan proyek. Bagi para insinyur struktur, proyek ini merupakan mimpi sekaligus mimpi buruk. Karena hampir tidak ada garis lurus sederhana yang bisa digunakan. Dari proyek ini kita bisa belajar banyak hal. Bahwa atap bisa menjadi ruang publik, bahwa bangunan budaya harus terbuka kepada masyarakat, bahwa bentuk bangunan sebaiknya lahir dari konsep yang jelas, bahwa arsitektur terbaik selalu memiliki hubungan kuat dengan lokasi, dan bahwa sebuah bangunan ikonik bukanlah bangunan yang aneh, melainkan bangunan yang memiliki ide besar yang mudah untuk dipahami. Bayangkan jika konsep seperti ini diterapkan di Indonesia. Gedung pertunjukan yang tidak hanya menjadi tempat menonton tetapi juga taman kota. Pusat budaya yang tidak hanya melayani pengunjung bertiket, tetapi juga seluruh masyarakat yang datang. Disinilah arsitektur mulai berperan sebagai alat sosial, bukan sekedar objek fisik semata. Shanghai Grand Opera House bukan hanya sebuah gedung opera saja, ia adalah pernyataan tentang masa depan arsitektur publik. Sebuah bangunan yang menghapus batas antara seni dan kehidupan sehari-hari, sebuah bangunan yang mengubah atap menjadi taman, sebuah bangunan yang mengubah perjalanan menuju puncak menjadi bagian dari pengalaman arsitektur. Dan yang paling penting, sebuah bangunan yang mengingatkan kita bahwa arsitektur terbaik bukanlah yang hanya indah untuk dilihat di mata, melainkan yang mampu mengundang masyarakat untuk ikut memilikinya. Bagaimana menurut Anda? Apakah konsep atap publik seperti ini cocok diterapkan pada bangunan-bangunan budaya di Indonesia? Tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan juga bagikan kepada teman-teman Anda yang menyukai dunia arsitektur. Sampai jumpa di video berikutnya.